Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Davivi Ayudian Febrian. Di sini saya ingin memaparkan mengenai penilaian tesis saya yang berjudul Estimasi Nilai Wajar Saham PT Bank Neo Commerce Tbk dalam rangka penawaran umum terbatas Reg ISU tahun 2022. Dalam pemaparan hari ini, saya ingin membagikan ke teman-teman semua mengenai kerangka kerja yang akan saya paparkan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang mengapa saya memilih judul tersebut. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, pertanyaan penelitian. Yang keempat, literatur review. Yang kelima, metodologi penelitian. Yang keenam, yaitu hasil dan pembahasan. Yang ketujuh adalah kesimpulan dan implikasi. Oke. Teman-teman semuanya mungkin sudah pernah mendengar mengenai istilah bank digital. Bank digital adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan secara eksklusif melalui platform digital dan online. Mereka tidak memiliki cabang fisik seperti bank konvensional, tetapi mengandalkan teknologi dan aplikasi perangkat lunak untuk menyediakan layanan kepada pelanggan mereka. Bank digital biasanya menawarkan berbagai layanan, termasuk pembukaan rekening, terus kemudian transfer dana, pembayaran tagihan, terus kemudian pembelian produk dan layanan, serta investasi melalui aplikasi atau situs web. Jadi bank digital ini, yaitu seperti kayak bank konvensional, tapi hanya menggunakan platform web ataupun dari handphone saja. Tidak ada kantor cabang fisik. Nah, apa sih keunggulannya dari bank digital tersebut? Yaitu yang pertama, kemudahan akses 24 jam, transaksi cepat, biaya yang lebih rendah, serta fitur-fitur inovatif seperti analisis keuangan pribadi dan manajemen anggaran. Namun beberapa orang mungkin mengkhawatirkan keamanan data dan privasi saat menggunakan platform digital ini. Namun dalam perkembangan saat ini, bank digital ini berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir dan banyak institusi keuangan konvensional juga telah memperluas layanan mereka ke arah digital untuk tetap bersaing. Di sini bank digital sendiri menurut hasil survei Finder.com menunjukkan Indonesia ini menjadi negara pengguna bank digital terbesar kedua setelah Brazil pada Oktober 2021. Presentasinya tercatat mencapai 24,9% dari total penduduk di tanah air. Angka ini pun diperkirakan terus meningkat menjadi 39,02% pada tahun 2026 nanti. Sehingga di sini bank digital ini fokus pada pengalaman pengguna yang mudah, cepat, dan aman dengan aksesibilitas yang lebih tinggi karena dapat diakses dari perangkat seluler atau komputer. Sehingga penggunanya sangat mudah dan nyaman. Itulah prinsip yang digunakan oleh bank digital. Mengapa saya memilih judul tersebut, latar belakangnya, mengapa saya memilih Reg ISU Bank Neo, yaitu salah satunya yaitu POJK nomor 12, POJK 03/2020, yaitu Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batas modal minimum bank digital sebesar 3 triliun di akhir tahun 2022 ini. Karena mengapa? Karena perbankan sendiri adalah jantung perekonomian nasional. Ketika perbankan sendiri tidak memiliki modal inti minimum yang ditetapkan oleh OJK, takutnya adalah ada dampak sistemik dari perbankan tersebut apabila terjadi namanya kebangkrutan. Oke. Nah, oleh karena itu, bank-bank digital menggelar aksi korporasi Reg ISU menjelang akhir tahun 2022. Banyak sekali kemarin itu tahun 2022, banyak sekali bank-bank digital yang menggelar aksi korporasi Reg ISU. Apa sih Reg ISU tersebut? Reg ISU merupakan salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan terbuka, yaitu dengan menerbitkan efek bersifat ekuitas perusahaan terbuka yang melakukan Reg ISU ini wajib menawarkan saham baru tersebut kepada pemegang saham existing terlebih dahulu sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Jadi seperti kayak menerbitkan efek untuk pendanaan untuk perusahaan-perusahaan terbuka seperti itu. Salah satunya adalah Bank Neo. Bank Neo melakukan aksi korporasi Reg ISU pada tanggal 24 November sampai 30 November 2022.
Mengapa saya memilih Bank Neo? Bank Neo ini awalnya bank digital yang awalnya bernama Bank Yuda Bakti, didirikan tahun 1990 dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 dengan kode nama BBYB. Kemudian diakuisisi PT Akulaku Silver ke Indonesia diganti menjadi Bank Neo Commerce Tbk pada 7 September 2020. Nah, PT Akulaku Silver ini diberikan saham penambahan modal dengan tanpa hak memesan terlebih dahulu. Nah, Bank Neo Commerce Tbk ini yang berencana menerbitkan sebanyak 2,6 miliar saham baru dengan harga pelaksana 650 per lembar saham. Sehingga jumlah dana hasil rights issue ini sebesar 1,7 triliun. Dan alasan saya mengapa memilih Bank Neo ini salah satunya bank digital ini memiliki pengguna paling tinggi berdasarkan data unduhan dan Play Store dan App Store sebesar 10 juta pengguna dengan rating 4,1/5 dan 275.000 ulasan. Rumusan masalah yang saya gunakan yaitu penelitian ini mengestimasi indikasi nilai wajar saham atau nilai intrinsik PT Bank Neo Commerce Tbk yang kemudian digandingkan dengan harga pasar saham di BEI atau Bursa Efek Indonesia sehingga dapat diketahui apakah harga saham pasar saham PT Bank Neo tersebut pada tanggal penilaian berada pada kondisi under value, over value, atau telah wajar. Pertanyaan penelitian yang saya gunakan yaitu pada latar belakang dan rumusan masalah diketahui Bank Neo Commerce Tbk akan melakukan aksi korporasi berupa right issue di saat kondisi Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan volume transaksi dan harga saham PT Bank Neo Commerce Tbk mengalami penurunan. Untuk itu, pertanyaan penelitiannya adalah berapakah indikasi nilai wajar saham atau nilai intrinsik dari PT Bank Neo Tbk dalam rangka right issue tahun 2022 tersebut? Yang kedua, tujuan penelitian saya yaitu berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi indikasi nilai wajar harga saham PT Bank Neo Commerce Tbk dalam rangka right issue. Ini adalah kajian pustaka yang saya gunakan atau literatur review yang saya gunakan. Salah satunya dari Syifa Rahmaniar Arisma dan Fatir Asfat tahun 2022 mengenai analisis kekayaan pembelian saham overvalue dengan pendekatan present value of growth opportunities atau PFGO pada saham bank digital. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai intrinsik hasil valuasi serta kelayakan saham bank digital yang overvalue untuk tetap dibeli dengan pendekatan present value of growth opportunities atau PVGO. Valuasi saham dengan price to book value dan perhitungan menggunakan PVGO dilakukan dengan menggunakan metode financial modeling dalam Microsoft Excel. Berdasarkan hasil purposive sampling, saham PT Bank Raya yang digunakan adalah saham PT Bank Raya, PT Bank Jago, PT Bank MNC Internasional, PT Bank Neo, dan PT Bank Neo, mohon maaf. Saham-saham ini dinilai overvalue dengan nilai intrinsik masing-masing sebesar 591,34, 7.996, 89,58 dan 1065,85. Hasil dari PVGO, seluruh saham sampel penelitian adalah positif dengan presentasi PVGO sebesar 177,02% untuk Bank Agro, 99,41% untuk Bank Arto, 94,03% untuk BAPP, 171,86 untuk Bank Neo. Kemudian penelitian menurut Al-Fajri, Khalid dan Hafiz, Imtiaz Ahmad tahun 2019 itu mengenai Preferred Valuation Technique in the UEA, a comparative study of financial and
non-financial sektor pengujian mengenai teknik penilaian yang digunakan dalam analisis investasi pada sektor keuangan dan non-keuangan oleh Uni Emirat Arab. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan non-parametrik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil pengujian menunjukkan diskon cash flow dan price earning multiple merupakan teknik penilaian yang paling dipilih oleh analis pada sektor keuangan, sedangkan pada sektor non-keuangan lebih memilih menggunakan diskon cash flow dan EBITDA atau multiple. Kemudian, ada analisis nilai intrinsik pada saham 4 bank terbesar nasional dengan metode diskon cash flow dan relative valuation untuk peramalan nilai saham ekspektasi dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini untuk mengetahui nilai intrinsik saham 4 bank terbesar nasional yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BCA yang kemudian dibandingkan dengan hasil peramalan nilai saham ekspektasi serta mengetahui dari kedua metode yang digunakan, manakah yang menghasilkan nilai intrinsik yang lebih mendekati dengan nilai harapan investor. Metode analisis yang digunakan yaitu discount cash flow, pendekatan free cash flow to equity atau VCFE, dan relative valuation pendekatan price to book value. Data diperoleh dari laporan keuangan yang telah diaudit pada periode tahun 2011 sampai 2015, sedangkan untuk nilai saham yang diharapkan oleh investor menggunakan pendekatan pivot point tahunan dengan data saham selama 1 tahun. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan metode free cash flow to equity, saham BRI, Mandiri, BNI, dan BCA bernilai under value. Kemudian dengan metode price to book value, saham BRI, BCA bernilai over value, sedangkan saham Mandiri dan BNI bernilai under value. Ini adalah penelitian dari Fridayani Januari Ayu tahun 2016. Nah, untuk penelitian saya menggunakan metodologi yaitu kuantitatif metode, yaitu analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan pendapatan, metode discount cash flow atau dan relative valuation. Nah, untuk metode discount cash flow saya menggunakan metode free cash flow to equity, dan untuk relative valuation saya menggunakan price to book value atau PBV. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi data dokumentasi seperti laporan keuangan tahunan yang yaitu tahun 2015 sampai tahun 2022 yang saya peroleh dari website perusahaan bankneocommerce.com atau paparan atau public expose PT Bank Neo Commerce Tbk, dan perusahaan pembanding yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia, IDX, dan yahoofinance.com. Nah, kemudian untuk tingkat bunga bebas risiko berupa yield to maturity obligasi pemerintah Republik Indonesia diperoleh dari website World Government Bonds dan dengan maternity 10 tahun, dan data equity risk premium yang diperoleh dari website stand.new.edu data harian indeks harga gabungan saham. Nah, ini tuh websitenya dari hasil yang saya gunakan adalah data dari hasil perhitungan Damodaran. Kemudian untuk harga saham PT Bank Neo ini yang diperoleh dari website investing, data rasio perusahaan pembanding yang diperoleh dari website Reuters, serta data beta perusahaan pembanding yang diperoleh dari website saya menggunakan website Pevindo, beta Pevindo, dan data makroekonomi dan industri perbankan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Nah, untuk metode yang saya gunakan untuk metode discount cash flow, yaitu saya menggunakan free cash flow to equity, yaitu yang merupakan besarnya arus kas yang dapat dibayarkan oleh suatu perusahaan kepada pemegang saham setelah dikurangi semua pengeluaran, reinvestment, dan pembayaran utang. FCFE ini dihitung dengan menambahkan proyeksi net income terhadap proyeksi penyusutan, kemudian dikurangi proyeksi gross capex, dan dikurangi lagi dengan proyeksi perubahan modal kerja atau non-cash, dan ditambahkan dengan proyeksi perubahan utang jangka panjang atau net debt. Jadi free cash flow equity ini net income ditambah depreciation yang sudah dikurangi oleh capex dan udah dikurangi oleh non-cash working capital, kemudian ditambah net debt-nya. Seperti itu. Kemudian untuk price to book value atau relative valuation-nya saya menggunakan price to book value yang merupakan rasio yang membandingkan harga pasar
harga pasar per lembar saham dengan nilai ekuitas per lembar saham ketika persekutuan secara fundamental konsisten. Ada sebuah potensi untuk menjadi tidak konsisten jika analis tidak dengan cermat dalam menghitung nilai buku ekuitas per lembar saham. Untuk rumus yang saya gunakan untuk price book to value yaitu market price per share dibagi book value per share. Oke, untuk alat analisis, untuk free cash flow to equity, untuk tingkat diskonto yaitu CAPM, yaitu saya menggunakan risk-free rate-nya, yaitu dari yield dari Gov Bond RI dengan maturity 10 tahun melalui website yang sudah saya paparkan tadi, yaitu dari www.worldgovernmentbonds.com, yaitu data historical Indonesia 10 tahun. Kemudian untuk market risk ini saya sebesar 9,23%. Ini saya dari hasil perhitungan Damodaran 2022. Data tersebut saya peroleh dari website stand.new.edu. Kemudian untuk beta A saya gunakan dari beta Pevindo, yaitu hasil data Pevindo Desember 2022 melalui website beta saham Pevindo. Kemudian untuk rumus yang saya gunakan yaitu dari cost of equity-nya, yaitu dari risk free ditambah beta dikali risk market dikurangi risk free, sehingga diperoleh untuk tingkat diskontonya atau cost of equity-nya sebesar 16,4%. Kemudian untuk analisis yang kedua, saya di sini untuk metode pendekatannya untuk free cash flow to equity, saya menggunakan dua metode, yaitu dengan stack pertama dan stack kedua. Untuk stack pertama, yaitu untuk pertumbuhan proyeksi, metode pendapatannya itu untuk stack pertama untuk menggunakan rata-rata pendapatan bunga dari tahun 2015 sampai 2021 sebesar 11% dengan asumsi tahun 2022 dihilangkan. Karena mengapa? Karena pendapatan tahun 2022 ini menyimpang terlalu besar, yaitu sebesar 225%, sehingga di sini diasumsikan hanya satu kali terjadi. Sehingga di sini menurut Damodaran, apabila pendapatan atau laba perusahaan itu negatif, maka wajib dinormalisasikan, yaitu dihilangkan atau dirata-ratakan. Nah, saat ini saya menghilangkan untuk tahun 2022, pendapatan bunga tahun 2022. Untuk rata-rata geometriknya sebesar 13%, untuk logisnya 3,79%, untuk average-nya sebesar 9%. Di sini saya menggunakan rata-rata aritmatik untuk pertumbuhan ekonomi untuk proyeksi tahun 2023 sampai 2027. Kemudian untuk setelah 5 tahun, untuk tahun 2027, untuk constant growth stack 2, saya mengasumsikan menggunakan pertumbuhan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 hingga 2022 diperoleh sebesar 4,01%. Di sini pertumbuhan ekonomi Indonesia menggunakan tahun dasar 2010 ini mengalami pertumbuhan positif. Hanya di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan COVID-19. Itu bisa dilihat tahun 2020 yaitu minus 2,07%. Oke, hasil perhitungan saya untuk net income, kemudian untuk dikurangi depresiasi, dikurangi capex dan sebagainya, untuk free cash flow equity-nya diperoleh tahun 2022 itu mengalami minus, yaitu minus 8,7 miliar. Namun karena setelah saya mengasumsikannya, yaitu salah satunya yaitu dengan mengurangi kerugian penurunan nilai dengan cara karena dia tinggi berbeda dengan item-item yang lain. Menurut Damodaran tahun 2012 yaitu di halaman 585 menyebutkan bahwa apabila ada item yang relatif tinggi dibandingkan dengan item-item yang lainnya, maka harus dinormalisasikan, yaitu dengan rata-rata dari histori sebelumnya, sehingga saya merata-ratakan hasil kerugian penurunan nilai CAPM dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Kemudian di sini, sehingga di sini untuk free cash flow to equity-nya yaitu masih minus 8,7 M. Kemudian untuk proyeksi tahun 2023 yaitu sudah mengalami peningkatan yaitu menjadi 2,3 M, dan 2024 sudah melambung jauh yaitu tinggi
yaitu menjadi 44M, kemudian untuk 2025 menjadi 49M, 2026 menjadi 55M, 2027 menjadi 61,5M. Nah, ini untuk terminal value atau tingkat diskontonya dan sebagainya itu diperoleh dengan indikasi nilai ekuitas, yaitu dari present value free cash flow to equity ditambah present value dari terminal value. Nah, sehingga diperoleh nilai sebesar 367 miliar. Indikasi untuk nilai ekuitas. Kemudian dari indikasi nilai ekuitas ini ditambahkan kas setara kas, yaitu ada kas giro pada bank lain, penempatan Bank Indonesia, sehingga diperoleh nilai ekuitas sebesar 4,9 triliun. Kemudian dari nilai ekuitas tersebut dibagilah ke jumlah saham beredar, diperolehlah nilai per lembar saham per 31 Desember 2022 sebesar 526,15. Nah, hasil perhitungan ini menggunakan free cash flow to equity pada Bank Neo nilai per 31 Desember sebesar 526,15. Diasumsikan bahwa saat reg issue 24 November 2022 sampai 31 Desember 2022 tidak ada perubahan sama sekali. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode relative valuation yang saya gunakan adalah metode price to book value, yaitu di mana di sini untuk tadi nilai penawaran per lembar sahamnya adalah Rp650. Dan di sini saya menggunakan PBV Industri. Untuk PBV Industri perbankan yaitu sebesar 1,71. Kemudian untuk total ekuitasnya untuk di Bank Neo sendiri yang diperoleh dari laporan keuangan tahun 2022 yaitu sebesar 3,7 triliun. Kemudian untuk book value industrinya yaitu sebesar 6,4 triliun. Kemudian untuk jumlah lembar sahamnya yaitu 9,4 miliar. Dari perhitungan tersebut untuk dari PBV Industri kemudian untuk jumlah lembar sahamnya kemudian dibagi sehingga menghasilkan nilai intrinsik sebesar Rp680. Nah, kemudian dari hasil tersebut kita rekonsiliasi nilai. Hasil dari rekonsiliasi nilai yaitu untuk free cash flow to equity dengan indikasi nilai per lembar saham yaitu 526,38, untuk price book to value yaitu 679,63 dengan bobot 75% dan bobot 25%. Nah, harga saham per bobotnya diperoleh dari rekonsiliasi nilai dari kedua tersebut diperoleh estimasi nilai wajar saham per 31 Desember 2022 sebesar 564,69. Nah, inilah yang mencerminkan pada saat reg issue atau hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD 6 pada tanggal 24 sampai 30 November 2022, hasil nilai pelaksanaan nilai wajar saham sebesar 650 per saham. Nah, ini dalam kondisi overvalue menurut hasil penelitian dari penulis. Kemudian untuk kesimpulannya, penilaian saham yang dilakukan terhadap PT Bank Neo Commerce Tbk dalam rangka reg issue PMHMETD 6 menghasilkan estimasi nilai wajar yang berbeda dari masing-masing metode yang digunakan dalam berita ini. Hasil menggunakan pendapatan yaitu diskon cash flow yaitu dengan metode free cash flow to equity diperoleh nilai sebesar Rp526,38 per lembar saham. Sedangkan menggunakan relative valuation atau price to book value diperoleh dengan nilai sebesar 679,63 per lembar saham. Dan kemudian hasil perhitungan tersebut kita rekonsiliasi nilai dari kedua metode tersebut dengan pembobotan 75% untuk metode diskon cash flow dan pembobotan 25% untuk metode relative valuation. Sehingga diperoleh estimasi nilai wajar saham sebesar 564,69 per lembar saham. Dari estimasi nilai wajar tersebut, apabila dibandingkan dengan harga reg issue kemarin sebesar 650 per lembar saham, dapat disimpulkan bahwa harga saham penawaran PT Bank Neo Commerce Tbk berada dalam kondisi overvalue pada saat reg issue tersebut. Apa implikasinya dari penelitian ini? Yaitu yang pertama, untuk Bank Neo sendiri untuk dapat menjadi bahan referensi dalam penentuan nilai wajar untuk reg issue tahun 2023, untuk bank digital dapat menjadi bahan referensi dan menentukan metode yang digunakan untuk mengestimasi harga per lembar saham apabila akan melakukan reg issue.
Kemudian untuk investor sendiri, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk berinvestasi saham pada PT Bank Neo Commerce Tbk sehingga dapat memperkirakan potensi perusahaan di masa yang akan datang dan menjadi pertimbangan untuk berinvestasi di bank digital. Terima kasih pemaparan hasil penilaian tesis saya yang berjudul estimasi nilai wajar saham pada dalam rangka reg issue tahun 2022 pada Bank Neo Commerce Tbk. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.